Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam semangat, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Rini Puspitawati SPD, bertugas di SMK Trimulya Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 5 yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Suratno MPD dan pengajar praktik Ibu Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kesimpulan dan refleksi saya di tugas 1.1.A8 koneksi antar materi. Tetapi sebelum saya mulai, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk tugas ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa peran guru itu sangat dominan. Saya sering menganggap bahwa siswa harus mengikuti semua aturan yang diberikan tanpa memberikan kesempatan untuk mereka mengungkapkan apa yang mereka inginkan di dalam pembelajaran. Sering merasa kesal dan kurang sabaran ketika terdapat siswa yang sedikit lambat memahami instruksi yang diberikan. Kemudian sering sekali memberikan hukuman berupa pemberian tugas yang lebih berat jika siswa tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Sering merasa frustasi dan sedih jika siswa tidak mencapai KKM. Selama ini saya mengajar hanya mengikuti tuntutan target saja, sehingga pencapaian KKM mutlak harus digapai oleh siswa. Tuntutan inilah yang menyebabkan rasa kecewa dan sedih jika terdapat banyak siswa yang tidak mencapai target yang sudah saya buat. Saya pun sering merasakan kelas kurang aktif. Siswa lebih sering pasif dalam proses pembelajaran. Seperti contoh, jika selesai melakukan pembelajaran, siswa itu akan cenderung diam dan tidak menjawab jika saya bertanya kepada mereka. Apakah ada yang belum difahami? Ada yang mau ditanyakan? Atau adakah yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan? Nah, rata-rata biasanya saya lebih sering mendapati siswa itu hanya diam saja. Jadi saya tidak tahu anak ini sebenarnya sudah paham atau belum, atau bahkan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang sudah saya sampaikan. Dan sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, terkadang saya ingin anak-anak itu diam mendengarkan penjelasan dari saya. Saya terlupa bahwa anak-anak itu memiliki keunikan dan gaya belajar mereka masing-masing. Mungkin saja anak itu belajar dengan gaya belajar audio, ataupun gaya belajar visual, ataupun gaya belajar kinestetik. Jadi saya kurang begitu memahami karakteristik anak. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa siswa itu bukan objek melainkan subjek. Mereka adalah pemegang kendali di dalam pembelajaran. Nah, kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran. Dan yang menjadi pusat pembelajaran adalah anak. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Mereka memiliki keunikan masing-masing dan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda pula. Tentu saja mereka pun memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan satu gaya belajar kepada mereka jika tidak sesuai. Ibarat menyuruh ikan untuk terbang, itu mustahil dilakukan. Berikan mereka kemerdekaan menentukan cara untuk mencapai tujuan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa yang luhur. Dan pelajaran penting yang saya dapatkan juga adalah bahwa di dalam pembelajaran kita bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga berperan sebagai pamong, yakni layaknya orang tua, kita sebagai pendidik harus menumbuhkan, mendorong,
membimbing dan mengembangkan potensi anak, menunjukkan jalan yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, memotivasi anak menjadi dirinya sendiri dan mendorong mereka sesuai dengan potensi diri yang mereka temukan. Pendidikan bukan menuntut, tapi menuntun. Karena jika kita menuntut sesuatu, apabila tidak tercapai, maka akan muncul rasa kecewa yang berlebihan. Tetapi dengan menuntun, kita mengarahkan siswa sesuai kodratnya masing-masing dan memberikan keteladanan kepada mereka. Sehingga hukuman berupa pemberian tugas yang lebih berat terhadap siswa yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu tidaklah tepat. Tetapi seyogianya berikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri serta memberikan keteladanan. Contohnya, membiasakan kita selalu mengajar dengan tepat waktu, membagikan hasil pekerjaan mereka sesuai dengan yang dijanjikan, memberikan penghargaan bagi siswa yang mengerjakan tugasnya sesuai tenggat yang ditentukan. Dasar pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana perkembangan zaman yang begitu pesat menyebabkan banyak hal-hal baru yang bagai gelombang di lautan selalu datang silih berganti. Sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun siswa agar bisa memfilter apa yang datang disesuaikan dengan nilai-nilai kultur yang kita miliki. Dan yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah penguatan karakter dan penanaman budi pekerti agar muncul keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan tingkah laku, sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah melakukan tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui karakteristik anak sehingga model pembelajaran yang akan diterapkan sesuai dengan kondisi anak. Kemudian, merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Dengan suasana yang menyenangkan dan lebih interaktif, niscaya motivasi anak akan meningkat. Mengkaitkan pembelajaran dengan keadaan di lingkungan sekitar akan mendorong siswa berperan aktif di dalam pembelajaran. Lalu membuat kesepakatan kelas. Hal ini dilakukan agar selain siswa dapat berkomitmen dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, siswa akan merasa dilibatkan dan memiliki peranan yang penting di dalam pembelajaran. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan yang mereka kuasai. Sebagai contoh, pada salah satu materi IPA terdapat materi tentang limbah. Maka pada saat saya memberikan penugasan mengenai cara untuk mengurangi limbah, saya akan memberikan kebebasan kepada mereka memilih cara yang mereka lakukan untuk mengurangi limbah. Apakah dengan menyusun sebuah presentasi langkah-langkah pengurangan limbah, membuat video, atau bahkan membuat produk dari limbah. Penguatan pendidikan budi pekerti dengan mengembangkan pendidikan karakter berupa penerapan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada kegiatan sehari-hari. Pembiasaan-pembiasaan baik memang sudah diterapkan di sekolah kami. Hanya saja perlu adanya penguatan dan konsistensi sehingga pembiasaan baik ini tidak hanya sementara saja tetapi tetap melekat pada anak. Memang tidak semua anak menyukai pelajaran yang saya ajarkan. Tetapi kemudian saya percaya bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Gali keistimewaan yang mereka miliki dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis budaya dan kearifan lokal dalam seluruh kegiatan sekolah. Menerapkan Merdeka Belajar dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Dengan penerapan Merdeka Belajar, siswa memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih cara belajar mereka masing-masing tanpa terkungkung oleh aturan yang membatasi ruang gerak mereka. Tetapi, tentu saja kebebasan ini bukan kebebasan tanpa batas.
Tetap ada nilai-nilai yang harus dijaga dan kita memastikan nilai-nilai luhur dan kultur budaya kita tidak tergerus dan tetap mengacu kepada kurikulum. Dengan kemerdekaan ini, siswa akan merasa bahagia dalam belajar. Kebahagiaan ini diharapkan bisa melahirkan banyak ide-ide kreatif dan inovatif dari siswa. Sehingga profil pelajar Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri bisa terwujud. Setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 poin penting yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga pemberian keteladanan terhadap anak-anak didik kita, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, pembekalan berupa budi pekerti mutlak diberikan agar mereka bisa mencapai keseimbangan dan keserasian antara kecerdasan intelektual dan tingkah laku. Yang kedua, bahwasanya setiap anak itu unik. Anak bukanlah sebuah kertas putih yang kosong yang bisa seenaknya kita tulisi dan gambar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi mereka ibarat kertas yang sudah memiliki garis-garis yang samar-samar, di mana tugas kita adalah menebalkan garis-garis tersebut sehingga membentuk gambar yang utuh sesuai dengan garis yang ada. Dengan kata lain, setiap anak memiliki karakter dan keunikan masing-masing sesuai dengan kodrat alamiahnya mereka. Yang ketiga, pendidikan bukan menuntut tetapi menuntun. Pembelajaran dengan suasana menyenangkan, penuh kasih sayang, mengayomi, membimbing, mendorong sesuai dengan kodratnya masing-masing akan menciptakan generasi-generasi yang percaya diri, kreatif, mandiri, dan mengetahui jati dirinya dalam rangka pencapaian kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Demikianlah paparan yang saya sampaikan mengenai koneksi antar materi pada modul 1.1. Sebelum saya akhiri, perkenankanlah saya mengutip sebuah quotes dari George Bernard Shaw. Kemajuan tidak mungkin terjadi tanpa perubahan. Mereka yang tidak mau mengubah pikirannya takkan mengubah apapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.